Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dia Merah Pradigma, NIM 19550307011111016 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola organisasi dan klasifikasi rekod atau arsip yang merupakan tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Rekod. Tiap organisasi dalam bentuk apapun tentu memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan dan program kerja yang telah disepakati. Keberhasilan organisasi demi mencapai tujuan ditentukan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi yang baik, Good Organization Governance atau GOG, dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi misi organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik, maka seluruh pihak perlu melaksanakan prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi disusun secara fleksibel sehingga dapat diimplementasikan bagi segala bentuk organisasi. Prinsip tata kelola organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kewajaran atau fairness. Organisasi yang menjunjung tinggi prinsip kewajaran atau fairness akan membuat seluruh pihak dalam organisasi terjamin dalam memperoleh hak dan kewajibannya, terhindar dari praktek tercela yang dilakukan sesama pihak dalam organisasi, serta mendapatkan perlakuan yang adil dari organisasi tanpa perbedaan perlakuan atas dasar ras, suku, agama, dan antar golongan atau sara. Yang kedua, keterbukaan atau transparansi. Suatu organisasi harus menerapkan prinsip keterbukaan atas informasi pencapaian kinerja organisasi secara umum dengan tepat dan akurat. Prinsip ini meliputi kondisi keuangan internal, kinerja organisasi, kepemilikan, dan pengelolaan organisasi. Agar dapat mengakomodasi prinsip keterbukaan ini, suatu organisasi harus melakukan pengauditan pemeriksaan internal agar dapat menjalankan proses audit terkait kinerja organisasi secara independen. Dengan iklim keterbukaan ini, masing-masing pihak dalam organisasi akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja organisasi serta meningkatkan posisi tawar organisasi pada lingkup eksternal. Yang ketiga, akuntabilitas atau accountability. Prinsip akuntabilitas ini dalam organisasi berkaitan dengan pencatatan laporan kinerja organisasi yang dikeluarkan secara resmi oleh jajaran pimpinan atau top level management yang valid, menyangkut sumber input, proses yang dilakukan, hingga hasil output yang didapatkan dalam suatu organisasi secara terperinci dan siap dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang keempat, pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip ini menuntut pimpinan atau top level management organisasi menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. Pengelola organisasi hendaknya menghindari segala kebijakan yang bukan saja dapat merugikan organisasi secara kolektif, tapi juga berpotensi merugikan pihak eksternal
dari segi moral maupun material. Nomor 5, prinsip kemandirian atau independensi. Prinsip kemandirian menuntut pengelola organisasi agar bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Namun, pengelola organisasi harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam prakteknya, prinsip tata kelola organisasi yang baik harus dibangun dan dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Organisasi harus membangun sistem dan pembangunan tata kelola organisasi yang terintegrasi. Karyawan pun harus dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan apa yang dijalankan oleh organisasi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara kontinu terhadap proses-proses yang terjadi dalam sistem tata kelola organisasi yang sudah diperbuat. Pengorganisasian arsip ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang tata kelola organisasi. Peraturan yang mengatur mengenai organisasi kearsipan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Bagian ketiga pasal 16 menjelaskan tentang organisasi kearsipan. Berikut adalah isi dari undang-undang tersebut. Yang pertama, organisasi kearsipan terdiri atas unit kerja kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Yang kedua, unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang ketiga, lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. ANRI, B. Arsip daerah provinsi, C. Arsip daerah kabupaten atau kota, dan D. Arsip perguruan tinggi. Yang keempat, arsip daerah provinsi wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah provinsi. Arsip daerah kabupaten atau kota wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Dan arsip perguruan tinggi wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri. Selanjutnya adalah pengorganisasian arsip. Pengorganisasian arsip dapat dilakukan secara 1. Sentralisasi, 2. Desentralisasi, 3. Kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sentralisasi. Sentralisasi berarti penyimpanan arsip yang dipusatkan di satu unit kerja khusus yang lazim disebut sentral arsip. Arsip itu sebetulnya adalah surat yang sudah disimpan karena sudah selesai diolah atau diproses. Dengan ini, sentralisasi arsip makan semua surat-surat kantor yang sudah selesai diproses akan disimpan di sentral arsip. Di masa ini, sentralisasi arsip yang murni agak sukar diterapkan. Sebab begitu, banyak jenis surat atau arsip yang sukar dipisahkan dari unit kerja yang menangani pengolahannya. Misalnya kwitansi, laporan, dan lain-lain. Agaknya sistem pengolahan arsip secara sentral ini hanya efisien dan efektif bila dilaksanakan pada kantor kecil. Keuntungan dan kerugian sistem sentralisasi. Keuntungannya, yang pertama, ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. Yang kedua, petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. Yang ketiga, kantor hanya menyimpan satu arsip. Duplikasinya dapat dimusnahkan. Yang keempat, sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. Selanjutnya adalah kerugian. Sentralisasi arsip hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang sangat kecil. Yang kedua, tidak semua arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang seragam. Yang ketiga, unit kerja yang merupakan arsip akan memakan waktu lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan. Yang
nomor 2 yaitu desentralisasi. Saya akan jelaskan tentang desentralisasi, yaitu bila mana suatu kantor atau organisasi menganut sistem pengelolaan arsip secara desentralisasi. Ini berarti bahwa semua unit pengelola arsipnya masing-masing. Sistem penyimpanan filing system yang dipergunakan masing-masing unit kerja tergantung pada ketentuan kantor bersangkutan. Kalau ada ketentuannya, setiap unit kerja harus tunduk kepada ketentuan tersebut. Kalau belum ada ketentuannya, unit kerja bebas menyelenggarakan kearsipannya sesuai dengan kemauan terpisah masing-masing. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian sistem desentralisasi. Ada keuntungannya. Yang pertama, pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Yang kedua, keperluan akan arsip mudah dipenuhi karena berada di unit kerja sendiri. Yang ketiga, penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena arsipnya sudah dikenal baik. Adapun kerugian yaitu penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi dan dapat menimbulkan duplikasi arsip yang disimpan. Yang kedua, kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sukar dijalankan. Yang ketiga, penataran dan latihan kearsipan perlu diadakan karena petugas-petugas umumnya bertugas rangkap dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kearsipan. Yang keempat, kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan di setiap unit kerja dan ini merupakan pemborosan. Yang terakhir yaitu kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Untuk mengatasi kelemahan dari dua cara pengelolaan baik sentralisasi maupun desentralisasi, sering ditemukan di perkantoran menggunakan kombinasi dari kedua cara tersebut. Cara ini dapat disebut sebagai kombinasi sentralisasi dan desentralisasi arsip. Dengan cara ini, kelemahan-kelemahan kedua cara dapat diatasi. Di dalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif dipergunakan atau disebut arsip aktif atau active file dikelola di unit kerja masing-masing pengolah. Dan arsip yang sudah dipergunakan atau disebut arsip inaktif dikelola sentral arsip. Dengan demikian, pengolahan arsip aktif dilakukan secara desentralisasi dan arsip inaktif secara sentralisasi. Di sini pemindahan arsip dan prosedurnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal pemindahan atau jadwal retensi yang perlu disusun. Di samping itu, sentral arsip perlu memusnahkan arsip-arsip yang sudah tidak diperlukan lagi sesuai dengan jadwal retensi. Sebelum dimusnahkan, arsip tersebut harus dipilih dan diteliti. Apakah arsip bersangkutan memang sudah perlu dimusnahkan atau masih mempunyai nilai-nilai tertentu bagi kepentingan nasional untuk dikirim ke arsip nasional sebagai arsip statis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi rekod atau arsip. Pengertian klasifikasi berdasarkan standar Australia merupakan proses merencanakan dan menerapkan skema berdasarkan kegiatan bisnis yang menghasilkan rekod, di mana mereka dikelompokkan dalam cara yang sistematis dan konsisten untuk memudahkan penangkapan, temu balik, pemeliharaan, dan pemusnahan. Salah satu fungsi dari manajemen rekod adalah memilih secara tepat sistem klasifikasi sehingga rekod dapat secara cepat, tepat, dan ditemukan kembali. Rekod dalam keadaan lengkap dan utuh. Rekod merupakan satu kesatuan informasi. Sebagai endapan informasi pelaksanaan kegiatan administrasi, rekod harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau kompetensi unit kerja dalam struktur organisasi institusi, sehingga unit informasi yang dibentuk dapat ditetapkan jangka simpan atau retensi dan nilai guna informasinya. Dengan demikian, sistem klasifikasi rekod pada prinsipnya mengacu pada pengertian memilah-milah
rekod berdasarkan pada pertimbangan tentang bagaimana suatu rekod akan digunakan sebagai referensi atau akan ditemukan kembali, menurut Wallace. Klasifikasi adalah proses di mana rekod, organisasi atau lembaga dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam unit penemuan rekod. Menurut Kennedy Jay pada tahun 1998, berdasarkan ICA mendefinisikan sebagai penyiapan dari rencana pemberkasan atau sistem pemberkasan atau skema klasifikasi untuk rekod dan penempatan series rekod atau rekod sebagai satu kesatuan informasi dan atau item dalam suatu skema. Klasifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi fungsional. Yang kedua, klasifikasi substansif. Yang ketiga, klasifikasi fasilitatif. Klasifikasi fungsional adalah klasifikasi untuk melaksanakan fungsi sebuah badan korporasi. Istilah klasifikasi fungsional lazim digunakan dalam manajemen arsip dinamis, tetapi tidak pernah digunakan dalam ilmu perpustakaan. Padahal yang dimaksudkan oleh beberapa sumber adalah klasifikasi untuk perpustakaan. Klasifikasi substansif. Klasifikasi substansif adalah klasifikasi tugas pokok sebuah badan korporasi. Tugas pokok ini dicantumkan dalam misi atau dapat juga pada jenjang lebih rendah, yaitu tujuan atau goals dan sasaran atau objeks badan korporasi. Untuk membuat klasifikasi substansif sebuah badan korporasi, tugas pokok sebuah perpustakaan nasional akan berbeda, misalnya dengan tugas pokok Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Yang ketiga, klasifikasi fasilitatif. Fungsi fasilitatif merupakan fungsi untuk membantu terlaksananya fungsi substansif. Lazimnya fungsi fasilitatif badan korporasi sama dengan fungsi fasilitatif badan lainnya. Misalnya dalam adanya kepegawaian yang mengurus sumber daya manusia, hubungan masyarakat, keuangan, dan bagian pengamanan. Penyusunan bagan klasifikasi. Topik konsep tunggal dikumpulkan dengan topik atau yang sama atau berhubungan. Dengan demikian, topik yang berhubungan terkumpul menjadi satu. Yang kedua, penataan dalam larik artinya menata menurut kategori dan subkategori yang logis. Misalnya dari muda ke tua, dari kecil ke besar, menurut kronologis dari awal sampai akhir. Penyusunan menurut abjad merupakan langkah terakhir. Yang ketiga, penataan kategori secara keseluruhan mulai dari yang paling kurang penting sampai dengan yang paling penting menurut kacamata pemakai berkas. Dengan demikian, bidang yang vital bagi badan korporasi akan menduduki tempat utama. Yang keempat, topik majemuk atau kompleks dibuat mulai dari kategori yang penting sampai dengan kategori yang kurang penting. Setelah istilah disusun dalam kategori dan subkategori baru, ditambahkan sistem penomoran atau kode guna melengkapi bagian klasifikasi. Fungsi sistem penomoran ini ialah alamat bagi arsip dinamis sehingga dapat ditemu balik. Terima kasih karena sudah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Sekian penyampaian materi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi yang tidak begitu jelas terdengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.